19-20-60-20-92. Di sini saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu studi kasus mengenai motivasi dalam kebaikan. Sebelum itu izinkan saya menjelaskan inti cerita dari studi kasus kelompok kami terlebih dahulu, dengan judul yang baru saja saya sebutkan, yaitu motivasi dalam kebaikan. Jadi pada suatu hari ada segerombolan fakir miskin dari golongan muhajirin datang kepada Rasul. Mereka mengeluh, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala hingga tingkatan yang paling tinggi sekalipun. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Namun giliran saat mereka bersedekah, kami tidak mampu melakukan hal atau amalan yang sama seperti mereka. Mereka memerdekakan budak sahaya, sedangkan kami tidak memiliki cukup uang untuk melakukan itu," katanya. Mendengar itu, Rasulullah berkata, "Wahai sahabatku, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka, dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat sama seperti perbuatanmu?" Mereka mengangguk antusias. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Subhanallah, Allahu Akbar, dan Alhamdulillah setiap selesai sholat masing-masing 33 kali." Tak lama berselang, para fakir miskin itu kembali menyampaikan keluhan mereka kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, saudara-saudara kami orang kaya itu mendengar perbuatan kami, lalu mereka serentak berbuat sebagaimana perbuatan kami." Maka Rasulullah berkata, "Itulah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada siapa saja yang Ia kehendaki." Sabda itu merupakan petikan dari Al-Quran Surah An-Nur ayat 38. Jadi hadis di atas menggambarkan betapa besarnya motivasi berbuat kebaikan baik dari kelompok kaya maupun kelompok miskin. Kuncinya ialah bersungguh-sungguh. Harta tidak menjadikan si kaya bak karun yang takabur, dan juga si miskin yang selalu mencari solusi untuk bersaing secara sehat untuk mencari keunggulan dalam beribadah. Nah, berdasarkan studi kasus yang baru saja saya ceritakan, pelajaran apa yang bisa kita ambil atau kita petik darinya? Jelaskan. Pelajaran yang dapat kita ambil di antara pesan pokok dari hadis tersebut adalah untuk mendapatkan pundi-pundi pahala dan kebaikan, jalan yang bisa ditempuh amatlah beragam. Setiap orang memiliki potensi dan kemampuan yang belum tentu sama dalam beramal. Ada yang dimudahkan dalam urusan sedekah, ada yang dimudahkan dalam urusan zikir dan sebagainya. Umumnya orang miskin lebih memiliki banyak waktu untuk berzikir kepada Allah daripada orang kaya yang disibukkan oleh urusan pekerjaan dan usaha. Namun ini bukan hitungan matematika secara kasuistis. Bisa jadi orang kaya juga ahli zikir selain ahli ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hamba-hambanya untuk fokus memanfaatkan peluang amal berdasarkan potensi yang dimiliki, dan tidak perlu iri atas karunia Allah yang diberikan kepada orang lain. Karena seringkali manusia sibuk meratapi kekurang beruntungan diri sehingga melupakan potensi yang dimiliki. Memang Allah mendorong hamba-hambanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, tetapi jika dalam perlombaan kita sudah minder dan tidak punya nyali karena melihat kehebatan para kompetitor, maka bisa jadi kita tidak beranjak dari garis start dan hanya berdiam diri. Inilah salah satu jebakan setan. Setan menjebak kaum muslim untuk mengalihkan perhatian kita kepada amal-amal besar yang kita tidak punya kemampuan atasnya, sementara kita mengabaikan amal-amal kecil yang begitu sangat mudah bisa kita lakukan. Sekian itu saja, lanjutan jawaban dari saya akan dilanjutkan atau disambung oleh saudari Tasya. Baiklah, saya Tasya Hirunisa, NIM 19-20-60-2089 akan melanjutkan jawaban dari Andini Safitri tentang pesan pokok atau kesimpulan yang dapat kita ambil dari studi kasus bab 7 mengenai motivasi dalam kebaikan. Membahas kembali tentang setan yang menjebak kaum muslim untuk mengalihkan perhatian kita kepada amal besar dan lantas mengabaikan amal kecil yang mudah kita lakukan. Oleh karena itu, Nabi SAW mengingatkan kita untuk tidak mengecilkan amal-amal ringan. Beliau bersabda, "Janganlah kalian menganggap kecil kebaikan sedikit pun walaupun sekedar bertemu saudaramu dengan wajah berseri-seri." Hadis riwayat Muslim. Kebaikan yang sepele selain mudah dilakukan juga seringkali mendapatkan pundi-pundi pahala, karena dilakukan dengan ikhlas dan tidak menarik untuk dipamerkan. Sebaliknya,
Amal-amal besar seperti jihad, berhaji, dan membangun masjid sangat rentan terhadap hadirnya riya. Betapa banyak orang yang bangga dengan amal-amal besarnya, memposting di berbagai lini masa dan sosial media, menceritakan kesana dan kemari. Inilah mengapa hadis menceritakan seorang pelacur yang diampuni dosanya karena secara tidak sengaja bertemu anjing yang kehausan dan dia memberinya minum. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi juga menceritakan bahwa beliau melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir di surga karena menyingkirkan gangguan di jalan. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, tiada alasan bagi kita untuk tidak memperbanyak amal kebajikan. Hanya orang-orang yang terpedaya yang tidak memanfaatkan setiap kesempatan. Al-Ijazu Billah. Terima kasih. Nama saya Muhammad Fahri Reza dengan NIM 1920602086. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari studi kasus kelompok kami yang berjudul Motivasi dalam Kebaikan. Pertanyaannya adalah, apa yang dapat dilakukan ketika kita berada dalam kemiskinan? Sebagaimana menurut Rasulullah SAW, perbuatan yang dapat dilakukan orang miskin adalah tetap berserah diri kepada Allah dan melakukan amal kebaikan. Dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 38 yang artinya secara lengkap sebagai berikut. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dihendaki tanpa batas. Hadis di atas menggambarkan betapa besarnya motivasi berbuat kebaikan, baik dari kelompok miskin maupun kaya. Setiap orang memiliki potensi yang berbeda dalam beramal. Ada yang dimudahkan dalam urusan sedekah, ada juga yang dimudahkan dalam hal zikir atau ibadah. Jadi hal yang harus dilakukan orang miskin adalah terus mencari solusi untuk bersaing secara sehat dan mencari keunggulan dalam beribadah. Maksudnya lebih memfokuskan diri, memanfaatkan peluang dalam bidang potensi yang dimiliki, dan tidak perlu iri terhadap karunia Allah yang diberikan kepada orang lain.